Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teman-teman semuanya, sekarang sudah habis sholat asar, insya Allah sudah pada enak hatinya, lebih tenang ya. Tadi kita udah berbancak-bancak ria. Tadi Ustaz bentar kalau ceramah hati-hati deh yang sebelah kanan situ, yang jilbab merah marun itu suka mengganggu konsentrasi. Ini kita sudah kedatangan Ustadz Nuruddin. Dan pada hari ini kami itu merencanakan beberapa, jadi sama Ustadz Nuruddin itu merencanakan, lebih tepatnya Ustadz Nuruddin merencanakan beberapa tema. Lalu kemudian di Nagoya ini kami memilih tema tentang, kayaknya ini sering terjadi tidak hanya di, saya tidak tahu tapi yang di Jepang, tapi di Indonesia sering sekali ini menjadi pertanyaan-pertanyaan di sosial media. Tentang bagaimana kita menyikapi takdir. Hal pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz Nuruddin asulah, kita tuh kayaknya dari SD ya, kayak dari kita SD itu kayaknya kita sering disuruh untuk menghafal iman, rukun iman, mulai dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, terus, iman kepada hari kiamat, sampai kemudian yang keenam itu iman kepada qada dan qadar. Saya kurang tahu bahasa Arabnya kayak gimana tuh. Pokoknya iman kepada takdir lah, kurang lebih takdir baik, takdir buruk. Nah, pertanyaannya adalah yang sering terjadi di sosmed itu, orang kemudian bertanya, kalau Allah itu katanya selalu memberikan yang terbaik kepada hambanya, lalu kenapa ada takdir baik, ada takdir buruk? Ya, bagus. Berarti kalau kita kena musibah, Allah nggak kasih yang terbaik dong. Nah, itu tuh sering pertanyaannya. Bagus, pertanyaan bagus. Nah, itu gimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala wattaba'a hudah wa ba'd. Saya sangat senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat semuanya yang mahasiswa, pekerja, mungkin beraneka ragam di sini ya. Yang sudah berpuluh-puluh tahun, barangkali ada juga yang mungkin masih baru menetap di negeri ini. Tapi ala kulli hal kita semua datang dengan background yang berbeda-beda untuk sama-sama saling berbagi manfaat. Ini tema sebetulnya penting dibahas karena bisa dibuktikan nanti ya. Akan terus-menerus dipertanyakan oleh manusia. Saya selama keliling di Eropa itu, pertanyaan yang paling banyak saya jumpa itu pertanyaan itu. Soal takdir. Karena itu kegelisahan universal gitu. Kegelisahan orang di mana-mana itu. Kalau emang Tuhan tuh sayang sama saya, kenapa saya harus menderita? Kan gitu pertanyaan tuh. Kalau memang Allah itu tahu si A ini akan jadi orang kafir, kenapa dia diciptakan gitu kan? Kayak gitu ya, pertanyaan kayak gitu kan? Ya. Sering banget saya nanya kayak gitu tuh. Padahal itu sebetulnya pertanyaan, jawabannya sangat sederhana. Sangat sederhana. Dan mari kita membuktikan kesederhanaan itu. Jadi begini, pertama-tama kita bisa mengajukan satu pertanyaan terlebih dulu. Karena kalau pertanyaan ini nggak dijawab, pertanyaan yang tadi nggak akan bisa dijawab dengan baik. Pertanyaan yang tidak kalah penting diajukan adalah, Tuhan itu maha sempurna atau tidak sebetulnya? Sempurna. Jawaban. Karena kalau seandainya Tuhan tidak sempurna, dia nggak jadi Tuhan lagi. Dia jadi sama dengan makhluk, ya kan? Jadi Tuhan itu haruslah berbeda dengan makhluknya. Itu logika kita mengatakan begitu. Soalnya kalau dia sama-sama kurang kayak kita, terus ngapain dipertuhankan begitu? Dia harus berbeda karena makhluk itu punya banyak kekurangan, yang menciptakan makhluk haruslah memiliki kesempurnaan. Itu satu. Jadi kalau kita udah sepakat di sini ya bahwa Tuhan maha sempurna. Pertanyaan kedua, dia punya kehendak atau tidak Tuhan itu? Punya. Itu sepakat semua orang. Dan pertanyaan terakhir yang tidak kalah penting adalah, bisa nggak kehendak manusia yang makhluk yang lemah ini mengalahkan kehendak Tuhan? Bagus. Berarti otak kita normal semua ini. Mustahil. Kehendak makhluk bisa mengalahkan kehendak ilahi. Tuhan punya kuasa, kita juga punya kemampuan. Tapi kemampuan kita penuh dengan keterbatasan,
kemampuan atau kuasa ilahi itu memiliki kesempurnaan. Kita punya pengetahuan, Tuhan juga punya pengetahuan. Tapi pengetahuan Tuhan dengan pengetahuan kita sudah pasti berbeda. Di antara perbedaannya adalah, di antara kekurangan pengetahuan kita ini bisa tahu, saudara, setelah kita nggak tahu. Saya sebenarnya nggak kenal sama Mas Abdur. Ya. Tapi pas ketemu saya baru tahu, oh ini yang namanya Abdur, kan begitu. Sampean juga sama kan? Ya. Pengetahuan makhluk tuh begitu semuanya. Diawali dari ketidaktahuan. Nah, Anda jangan bayangkan Tuhan tuh punya pengetahuan kayak gitu. Dia tahu sebelum makhluk ada, ketika makhluk ada, bahkan ketika kelak ditiadakan. Dia tahu semuanya. Tersingkap dengan jelas. Nah, pertanyaan selanjutnya, kita sepakat dengan itu atau enggak? Oke, selesai sudah. Berarti kalau begitu, segala sesuatu, baik pahit ataupun manis, yang terjadi di alam semesta ini mustahil lepas dari pengetahuan, kuasa, dan kehendak Tuhan. Soalnya begini, suka ada yang bilang, oh ini bukan takdir. Ya terus apa, Tong? Ini namanya kuasa manusia. Oke, ini kesalahan manusia, tapi bukan takdir katanya. Saya mau nanya sekarang. Ketika Anda mengatakan ini kehendak manusia, bukan takdir. Tahu nggak konsekuensinya apa? Itu Anda sedang mengatakan kehendak manusia mengalahkan kehendak Tuhan, ya nggak? Ya. Seolah-olah Tuhan tidak berkehendak, Anda yang berkehendak. Paham nggak maksudnya? Cacat itu kan, keyakinan yang cacat kan. Ketika mengatakan, oh ini bukan takdir, ini murni kesalahan orang. Oke, yang benar tuh harusnya begini. Ini adalah takdir sekaligus kesalahan orang itu. Kesalahan orang itu kita akui kalau dia terbukti salah. Tapi dalam saat yang sama kita nggak bisa bilang ini bukan takdir. Kenapa? Karena semuanya nggak ada yang lepas dari pengetahuan, kuasa, dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda mengatakan ini bukan takdir, itu sama dengan Allah tidak tahu dengan kejadian itu, Allah tidak menguasai kejadian itu. Dan itu berbahaya. Bisa menjatuhkan orang pada kekufuran. Pertanyaan lanjutannya begini. Oke, saya sepakat nih. Untuk sementara kita sepakat dulu. Segala hal itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya kan katanya ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Ya. Tapi yang kenyataannya kita menjumpai keburukan-keburukan itu, ya kan? Nah, saya ingin bilang saudara-saudara semuanya, sebetulnya yang kita katakan itu bukan berarti semua takdir Allah itu baik. Yang benar adalah takdir Allah itu sekalipun terlihat buruk, di dalamnya ada kebaikan. Perlu loading dulu ya? Ya. Oke, saya ulangi. Kita tidak menafikan adanya takdir buruk. Oke? Karena itu termaktub dalam hadis khairihi wa syarrihi, antum mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Di antara rukun iman disebutkan dalam hadis, engkau percaya kepada takdir baik dan buruknya. Jadi kita mengakui ada yang buruk, tapi betapapun buruknya takdir yang terjadi dalam hidup kita di alam semesta ini, di baliknya pasti ada kebaikan. Kasih saya contoh satu kejadian di alam semesta ini yang nggak ada kebaikannya sama sekali. Semuanya ada. Penjahat itu, kejahatan itu keburukan kan. Nggak ada orang yang bisa mengingkari itu. Kejahatan itu keburukan kan. Orang membunuh itu keburukan kan. Iya kan? Orang korupsi itu keburukan kan. Tapi Anda tahu nggak? Gara-gara ada koruptor ada KPK loh. Sadar itu nggak? Jadi ada orang-orang mendapatkan kebaikan justru mata pencaharian hidupnya nangkap koruptor. Bukan berarti kita melegalkan koruptor, enggak. Maksud saya enggak ada kejadian yang sepenuhnya buruk 100% itu enggak ada. Semua selalu ada celah kebaikannya. Pembunuhan terjadi dalam hidup kita, tapi gara-gara ada pembunuhan polisi punya kerjaan. Kebaikan kan bagi dia. Jadi enggak ada yang 100% buruk tuh enggak ada. Jadi sesuatu yang buruk itu ada. Tapi yang dikatakan oleh para ulama muslim adalah sesuatu yang terlihat buruk sekalipun, tidak ada yang buruk 100%. Betapapun dia terlihat buruk, di baliknya ada kebaikan dan kemaslahatan yang kadang-kadang kita taunya belakangan, bukan ketika itu terjadi. Kita punya anak-anak kita meninggal, misalnya, itu kan pahit bagi kita, menyedihkan. Tapi sekian banyak orang kemudian tersadar, oh ternyata anak saya dipanggil hikmahnya ini. Oh ternyata pasangan saya dipanggil hikmahnya ini. Sadar di kemudian hari dan betapa banyak orang di luar sana. Ketika mendapatkan keberlimpahan harta, dia hidup semena-mena. Ketika dia jatuh miskin, dia larinya ke masjid. Kemiskinan yang terlihat buruk itu maslahat bagi dia sehingga dia dekat dengan Tuhannya. Coba itu bayangkan. Terjadi kan?
Iya. Nah, jadi kita tidak mengingkari sesuatu yang buruk. Yang ingin kita katakan adalah keburukan itu walau tampak sebesar apapun, di baliknya ada kebaikan. Selalu ada kebaikan. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya, apa itu qada, apa itu qadar? Karena itu rukun iman. Saya sudah sediakan slide, enggak bukan yang ini, yang takdir. Sekarang kita ngaji sedikit ya. Saya berdiri sedikit, Mas Abdul sini aja, oke? Ya. Nanti kalau udah selesai saya ke situ lagi. Siap. Lihat saudara-saudara, enggak, yang satu lagi, slide satu, bukan, yang satu lagi, materi satu lagi tentang takdir, ada 3. Saya kirim 3. Hah? Udah 3-3-nya. Oh belum? Oh, coba. Kalau gitu kita ngobrol Oke. dulu deh. Ya ngobrol dulu coba, sampai punya pertanyaan lagi. Itu terjawab kan? Ya terjawab. Terjawab. Nah kemudian sekarang kita dari penjelasan tadi, setiap hal keburukan pasti ada celah kebaikan. Ya. Tapi masalahnya ketika gempuran si keburukan itu pertama kali kena ke kita, Ya. susah kita untuk mikir kayak gitu, Benar. pasti ada kebaikan, pasti. Tapi kan ini udah kena duluan nih. Nah, bagaimana cara kita bisa untuk sedewasa itu di saat-saat pertama kena musibah nih? Bagus pertanyaan, Ya, bagus. Sekarang Mas punya anak kan? Sebagai orang tua ketika anak tumbuh agak dewasa itu, kita dalam parenting aja kadang-kadang melakukan sesuatu yang dalam pandangan anak itu menyedihkan. Kadang-kadang kita kan sebagai orang tua kan, kayak anak kita sakit, terpaksa harus dibawa ke dokter. Kita ambil contoh yang paling ekstrim ya, tangannya harus diamputasi. Ya. Bagaimana sudut pandang anak ketika memutuskan bahwa orang tuanya mengamputasi tangan anaknya? Tega nggak itu? Ya. Bagi sudut pandang anak loh ya, saya nggak bicara sudut pandang orang tua. Tega sekali kan? Ya. Kejam sekali itu orang tua itu, motong tangan anaknya. Ya. Anak yang belum berpikir dewasa, dia akan mengira orang tua kejam sama aku. Ya kan? Atau jangan jauh amputasi deh. Ketika sakit panas tuh ngerengek-rengek sama dokter diminumin obat. Tega sekali aku dipaksa-paksa minum obat, kan begitu? Ya. Sudut pandang anak mengatakan begitu. Oh, orang tuaku tega, orang tuaku tidak sayang, kan begitu kan? Ya. Tapi sebetulnya kalau kita tahu tujuannya, apa yang terjadi coba? Dari sudut pandang kita. Nah, itu demi kebaikan kamu juga, bukan buat ayah, iya kan? Ya. Paham gak maksud saya? Itu analogi sederhana. Jadi Tuhan tuh kadang-kadang menimpakan sesuatu yang pahit, sebetulnya itu buat pelajaran buat kita. Supaya kita itu tumbuh secara lebih dewasa. Soalnya begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau manusia itu hidupnya enak terus, itu dia nggak akan tumbuh mental yang kokoh. Dia tidak akan tahu artinya apa, menikmati hidup gitu loh. Kadang-kadang kita bisa sadar dengan mahalnya hidup itu ketika kita sadar dengan kehilangan kan. Saya waktu di Swiss itu ada cerita dari orang-orang Indonesia. Pak Ustadz tahu nggak katanya di sini orang sini itu karena udah hidup terlalu nyaman. Ya duit mereka punya, alam sedemikian indah gitu kan. Mereka itu orangnya rajin ngomel. Sedikit-sedikit kalau kereta telat walau semenit 2 menit itu mereka pada marah-marah. Karena udah dimanja orangnya. Hidupnya enak terus gitu loh. Sedikit punya masalah bunuh diri. Lihat tuh. Orang ketika dalam titik hidupnya enak terus, mentalnya itu nggak terbangun gitu loh. Kadang-kadang memang kita perlu dengan air mata itu supaya apa? Supaya kita bisa merasakan manisnya hidup sekaligus manisnya kehambaan di hadapan Allah. Gelar sejadah bilang Allahu Akbar itu. Kalau lagi punya duit nggak biasa aja sebetulnya ya kan? Iya. Tapi kalau lagi kere Allahu Akbar punya banyak hutang tuh. Ya. Allah Maha Besar tuh betul-betul terasa kan? Itu kalau orang punya faith. Kalau orang punya iman. Dia bisa membawa penderitaan itu membuahkan kenikmatan dalam iman, dalam ibadah gitu loh. Dan Anda kalau melihat kehidupan para nabi, itu mereka menderita semua. Hidupnya itu ujian semua itu ujiannya, episode per episode itu. Nabi Muhammad itu sejak dalam kandungan ayahnya udah nggak ada. Ketika beliau lahir brojol, dari Sayyidah Aminah hidup dengan beliau sekitar 6 tahun. Setelah itu kemudian ditinggal sama ibunya. Tinggal sama ibunya, diasuh oleh kakeknya 2 tahun kemudian kakeknya juga wafat. Setelah itu diasuh oleh pamannya punya banyak anak. Sehingga beliau kadang-kadang merasa tidak nyaman, akhirnya kerja ngangon kambing milik orang Mekah itu dan mendapatkan upah untuk meringankan pamannya. Ketika jadi nabi mau dibunuh selama 23 tahun dijadikan buronan. Ya. Sama orang satu negeri. 23 tahun dikejar-kejar mau dibunuh. Coba itu bayangkan. Apa bukan penderitaan itu? Padahal itu kekasih Tuhan.
Itu kan cerminan bahwa orang yang punya kedudukan khusus itu kadang-kadang mendapatkan ujian yang berat bukan karena Tuhan murka, justru karena menunjukkan bahwa dia ini spesial dan istimewa. Mirip kayak kita sekolah, kalau ujian S3 dengan S2 dengan S1 dengan anak SMA itu pasti berbeda kan? Nah, hidup itu begitu. Oleh karena itu, saudara-saudara, salah satu seni dalam menyikapi ketetapan ilahi itu nggak ada caranya kecuali kita berbaik sangka. Kita kalau betul-betul bisa melihat orang tua aja kayak gitu loh. Maksudnya orang tua ketika dia sayang sama anak, dia bisa melakukan hal-hal yang terlihat tega itu gitu loh. Tapi tahu itu baik gitu loh bagi sang anak ya kan. Apalagi Tuhan kan. Jadi kalau orang tua saja memungkinkan dia berbuat baik gitu ya. Kenapa kita nggak bisa melihat oh Allah kadang-kadang mentakdirkan ini, tapi sebetulnya di balik ini ada rencana-rencana mungkin saya nggak tahu sekarang. Tapi saya bisa berbaik sangka. Karena nama Allah yang sering kita sebut dalam sholat aja Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Al-Muntaqim, bukan Syadidul Iqab gitu kan. Yang paling banyak disebut itu nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Di balik rahmatnya pasti Allah itu menginginkan kebaikan bagi hamba-hambanya. Cuma begini, kalau kita menginginkan kebaikan terus-menerus, dunia ini nggak akan seperti kita sekarang. Nggak akan ada orang miskin, nggak akan ada orang sakit, nggak akan orang yang terlantar, tidak akan ada TV, nggak ada televisi, nggak punya bahan dia. Mau beritakan apa coba televisi itu? Hidup kita dan peradaban kita ini bisa tegak kalau ada dua hal yang bertolak belakang itu. Ada keadilan, ada kejahatan, ada cinta, ada benci, ada bahagia, ada kecewa, ya kan? Ya. Ada sehat, ada sakit, nggak bisa satu monolitik gitu, satu warna aja. Nggak bisa hidup kita kayak gitu. Masalahnya kita nggak pernah tahu yang baik buat kita sekarang itu apa. Yang baik buat kita sekarang itu kebaikan atau kesedihan kita nggak tahu kan. Tidak ada cara lain kecuali menerima dan berbaik sangka, titik. Kalau kita mau bertahan dalam hidup. Kalau Anda hidup dengan mindset buruk sangka, sedikit punya masalah mengira Tuhan tidak adil kepada kita, siap-siap Anda sengsara. Di samping Anda tidak akan bisa mengubah keadaan itu. Jadi ketika orang nggak bisa nerima takdir itu takdir kan nggak berubah, benar nggak Mas? Ya. Ketika orang nggak bisa nerima kenyataan hidupnya gitu ya, ditinggal oleh pasangan misalnya, atau punya penyakit. Saya kebetulan pernah ada di momen itu, momen di mana saya punya sakit, saya udah menduga nyawa saya sampai di situ aja. Untuk saya operasi itu, saya mengira itulah akhir hayat hidup saya. Saya udah nangis ke teman-teman saya udah pelukan, dan nggak ada yang bisa membuat saya tenang kecuali kepasrahan itu. Kalau saya bikin mindset, wah Tuhan tidak adil kepada saya sedang mengajarkan agama, kok saya tiba-tiba dibuat sakit. Kalau orang punya mindset begitu, apa yang terjadi? Sakitnya tetap tidak hilang, batinnya kering, dia tidak bisa mengubah keadaan, sengsara pula batinnya. Jadi dia rugi, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika dia dapat kenyataan pahit, dia terima. Penerimaan itulah sebetulnya yang bisa mengubah keadaan. Minimal dia lebih tenang, lebih bisa bertahan dalam keadaan apapun. Itu salah satu cara. Saya banyak membaca buku-buku self improvement yang ditulis oleh para motivator di barat itu. Dan satu hadis Nabi yang bisa mengcover tuh banyak penjelasan soal kayak gini nih. Banyak sebetulnya tuh motivator yang ngasih motivasi terkait bagaimana caranya kita menampilkan seni dalam menyikapi kenyataan hidup yang pahit dan seterusnya. Nabi itu meringkas hanya dengan satu kata, saudara-saudara. Dalam satu hadis itu beliau bilang, irda bima qassamallahu lak, bima qassamahullahu lak takun agnan nas. Ridolah dengan apa yang Allah bagi untuk diri kamu, kamu akan menjadi orang paling kaya. Sudah selesai itu. Kalau Anda belajar dan mau belajar untuk melihat bahwa apa yang Tuhan bagi buat saya ini itu cocok bagi saya, kayak baju gitu. Takdir itu kan kayak baju buat kita. Yang cocok buat saya belum tentu cocok buat sampean. Yang cocok buat sampean belum tentu cocok buat saya. Allah udah cocok-cocokin tuh, takdir sepaket. Ini ada nikmatnya, ini ada kesengsaraan, ini ada air matanya, ini orang di waktu ini dia akan menangis, di waktu ini dia akan tertawa. Semuanya sudah Allah tetapkan, dibagi-bagi secara komplit dan adil. Kalau kita sadar bahwa Allah itu sudah bersikap adil kepada kita dan kita bisa menerima keadilan itu, kata Nabi apa? Anda akan menjadi orang paling kaya raya di dunia ini. Dan ternyata benar.
Ada orang-orang yang hatinya itu betul-betul sudah dalam titik kepasrahan yang murni kepada Tuhan. Sehingga dia nggak ada celah kekecewaan lagi. Nah, berarti kalau kita ada di baliknya, ada di balik sikap semacam itu, kita sulit pasrah, gampang mengeluh, tidak bisa nerima kenyataan. Nah, itu berarti ada pertanda ada masalah dalam benih keimanan kita. Saya kira begitu ya, saya kira begitu. Oke, ini soal qada dan qadar tadi saya jelasin. Udah masuk? Belum? Belum ya. Kalau ini Ustaz, kalau tadi kan Ustaz bilang takdir nggak bisa diubah, tapi kemudian Enggak. Oh ya, oke. Ya, maksudnya saya lihat kayak orang-orang tuh bilang doa itu bisa mengubah takdir. Iya, tapi doa sampean juga takdir loh sebetulnya. Nah, ya itu dia makanya. Maksudnya kalau doa bisa mengubah takdir, Iya. ketulis di sana Itu emang sebetulnya sesuatu yang diubah itu bukan pengetahuan Allahnya. Pengetahuan Allah itu nggak berubah. Jadi jangan bayangkan begini, Allah tahu nih Mas Abdur ini usianya 50 tahun. Tiba-tiba dia ubah tuh takdirnya sehingga pengetahuan Tuhan berubah juga gitu loh. Tuhan tadinya tidak tahu usia Mas Abdur ini sampai 60. Tiba-tiba dia tahu, ternyata Abdur hambaku ini usianya 60 tahun. Nggak ada cerita begitu dalam pengetahuan Tuhan. Pengetahuan Tuhan itu nggak mengalami perubahan. Kalau pengetahuan kita mengalami perubahan kan? Sebelumnya saya tidak tahu, saudara-saudara semuanya di sini, sekarang saya tahu. Pengetahuan makhluk itu begitu semuanya. Semuanya. Tadinya tidak tahu, kemudian tahu. Nah, pengetahuan Allah itu mustahil mengalami perubahan semacam itu. Karena Allah tidak bermula. Dia sudah tahu tentang segala hal walaupun itu ada penghapusan dalam catatan. Nah, yang dikatakan oleh para ulama mengubah takdir itu soal catatan yang termaktub dalam Lauhul Mahfuz. Beberapa di antaranya bisa dihapus gitu loh. Bukan pengetahuan Allahnya. Allah tuh sudah tahu. Kalaupun itu terjadi penghapusan, Tuhan sudah tahu sebelumnya, paham nggak? Sudah tahu. Jadi yang dikatakan takdir diubah itu, atau yang disebut dengan takdir mu'allaq itu bukan pengetahuan Allahnya, bukan. Tapi catatan yang ada dalam suhuf, dalam lembaran yang dipegang sama malaikat. Misalnya ya, Mas Abdur ini dalam catatan sana rezekinya katakan 50 miliar sampai wafat. Misal ini mah ya, misal. Tiba-tiba dia, karena ada hadis Nabi mengatakan kayak man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunasau fi asari falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Makanya kalau bisa keluarga-keluarga itu yang ada sengketa-sengketa, ingat menyambung tali silaturahim itu salah satu wasilah memberkahi rezeki dan memperpanjang usia. Itu Nabi yang bilang, Pak. Gue sarang lagi kalau Nabi yang bilang. Mas Abdur ini ngaji silaturahim dan seterusnya, ditambah misalnya ini mah ditambah ya, ditambah jadi 60 miliar. Pertanyaan saya, Tuhan udah tahu belum dengan penambahan itu? Sudah tahu. Berarti nggak ada istilah pengubahan takdir dalam makna itu. Pengetahuan Allah itu nggak berubah. Yang berubah itu catatan itu aja. Itu pun sampean tahu nggak perubahan itu? Sampean tahu nggak perubahan itu? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Karena itu hal gaib, saudara. Catatan yang ada di malaikat itu hal gaib juga. Pada akhirnya kita nggak tahu ini ada pengubahan apa enggak gitu loh. Paham maksudnya? Jadi makanya istilah mengubah takdir itu kalau hemat saya itu kurang tepat sebetulnya. Nggak ada istilah takdir yang diubah itu. Bagi kita loh ya. Karena kita nggak pernah tahu kan. Anda mengatakan takdir ubah itu kalau Anda tahu takdirnya apa. Kan begitu. Karena Anda nggak pernah tahu. Coba rezeki sampean berapa sampai wafat? Nggak tahu kan? Terus mana yang bisa kita ubah coba? Nah, itu maksudnya. Takdir kita tahu kalau udah kejadian. Kalau udah kejadian, baru kita tahu. Dan ketika orang mengatakan doa itu tidak bisa ditolak kecuali dengan takdir, Anda lupa ya bahwa doa Anda sendiri itu bagian dari takdir loh. Siapa yang menggerakkan lisan Anda untuk berdoa ya? Oh saya. Oke, di balik itu ada siapa? Yang menciptakan lisan Anda siapa? Yang menggerakkan hati Anda untuk berdoa siapa? Yang mengilhamkan kepada Anda doa tertentu itu siapa? Yang menggerakkan kaki Anda ke masjid itu siapa? Jadi nggak ada yang lepas dari takdir Allah itu sebetulnya. Jadi itu istilah mengubah, itu istilah metafor. Apa metafor itu apa istilahnya? Majas lah. Bukan dalam arti yang hakiki gitu loh. Ya. Bahwa kadang-kadang dengan doa itu boleh jadi ada penghapusan tuh. Tadinya orang ini ditakdirkan celaka nih. Dia baca dalam doa setiap pagi dan sore kan ada doa tuh Bu. Kalau diamalkan insya Allah kita akan terhindar dari bahaya.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Saya bisa melafalkan itu kalau sebelum perjalanan. Hafalin doa itu, diamalkan pagi dan sore. Ada lagi doa gampang bayar hutang. Ya. Itu biasanya pada demen tuh. Nah, doanya kayak gini dari Nabi langsung. Gimana doanya itu? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu ceritanya, doa itu diajarkan oleh Nabi ketika ada sahabat wajahnya murung. Ditanya sama Nabi, kamu kenapa? Adain ya Rasulullah, Rasulullah banyak hutang. Jadi sahabat juga ada yang punya banyak hutang tuh. Cuma gak ada pinjol zaman dulu. Mereka punya banyak hutang. Kemudian Nabi datang, kamu amalkan doa ini ketika waktu pagi dan sore. Baca itu. Saya terus terang Bu, pernah mengalami fase itu. Waktu saya jadi mahasiswa, waktu duit saya masih dikit. Itu saya mengalami fase itu, saya punya banyak hutang besar, saya doakan setiap pagi itu. Subhanallah, terbuka akhirnya. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Jadi mengubah itu dalam arti tadi yang saya sebutkan. Misalnya terjadi dalam satu catatan Mas Abdur akan mengalami ini. Tiba-tiba dia beramal ini, tiba-tiba dihapus sama malaikat. Mungkin terjadi nggak itu? Mungkin terjadi. Tapi ingat Allah sudah tahu dengan pengubahan itu kalaupun itu terjadi. Karena nggak ada yang lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, qada dan qadar itu maksudnya, qada itu artinya pengetahuan Allah menyangkut segala sesuatu. Manakala sesuatu itu terjadi, ada kecelakaan, ada pengeboman, ada penjarahan, ada orang sholat, ada orang berbuat taat, ada pengajian, apapun maksiat, taat, baik, buruk, itu kan gak mungkin dibilang Allah gak tahu dengan itu, ya kan? Allah tahu dengan semuanya gitu loh. Kalau sesuatu itu terjadi di hadapan mata kita katakan itu namanya qadar. Sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tapi ingat, dalam terjadinya sesuatu itu ada keterlibatan kehendak kita, pilihan kita, ya kan Mas? Ketika orang maksiat, mau sampai udah ngantuk ya? Udah. Iya kan? Udah. Jadi ketika orang berbuat maksiat, ketika orang berbuat taat, dia ada pilihan kan? Betul. Sampean ke Jepang ada bisa milih kan? Ada bisa milih sih waktu itu. Iya, bisa main sama Mamat, bisa main sama Ari Kriting. Betul. Bisa Apa? dia. Bisa tidur aja di rumah. Bisa tidur aja di rumah. Cuman saya kebayang-bayang, teman-teman di Nagoya nih pasti akan merindukan saya gitu. Iya. Kesinilah saya. Jadi pilihan itu memang ada gitu loh. Jangan dibilang, kalau orang bilang takdir seolah-olah lepas dari tanggung jawab dan keharusan dihukum, keharusan diberikan sanksi dan seterusnya. Nggak ada. Takdir itu satu hal, bahwa dia berbuat salah harus dihukum, itu hal yang lain lagi. Jadi jangan dibilang ini bukan takdir, ini kesalahan manusia. Enggak, ini takdir sekaligus kesalahan manusia kalau itu terbuat salah. Ini takdir sekaligus perbuatan taat. Kalau itu perbuatan taat, selesai. Sesederhana itu. Karena Anda nggak bisa mengatakan Tuhan tidak tahu dengan kejadian itu. Ya. Tuhan tahu. Dan Tuhan menghendaki dan Tuhan menguasai itu. Hanya dalam perbuatannya, dalam terlahir perbuatannya, ada peranan pilihan kita. Makanya kita dihisab, Bu. Makanya kita dihisab itu gara-gara apa? Gara-gara ada pilihan. Kalau pilihan tidak ada, nggak ada hisab lagi. Sampean kalau melakukan suatu pelanggaran dan itu terpaksa, gak jadi dosa kan? Masuk ke dalam hutan, kalau saya nggak makan saya bisa mati kelaparan, ada ular, saya nggak bisa makan makanan kecuali ular doang. Boleh nggak saya makan ular? Boleh. Gak ada pilihan lain, menyelamatkan nyawa. Dan agama datang untuk menyelamatkan nyawa. Agama itu kan datang dengan 5 hal, melindungi jiwa, melindungi agama, akal, keturunan, dan harta. Nyawa itu termasuk sesuatu yang dilindungi oleh agama. Lihat, kalau nggak ada pilihan, nggak ada hisab. Hisab itu hanya berlaku bagi amal perbuatan yang dilakukan atas dasar pilihan bebas kita sebagai manusia. Jadi kalau bilang ini takdir, jangan jadikan itu sebagai alasan kita lari dari tanggung jawab. Takdir beneran takdir, jangan ditolak takdirnya. Yang dikoreksi adalah sikap orangnya. Suka ada orang bilang takdir seolah dia ingin lepas gitu loh dari tanggung jawab. Salah. Tapi menolak itu takdir juga salah. Jadi orang yang mengatasnamakan takdir untuk lari dari tanggung jawab salah.
Orang yang bilang ini bukan takdir, ini kesalahan dia, itu juga salah. Yang benar gimana? Allah sudah mengetahui dan menghendaki segala hal, tapi dalam kenyataannya kita terlibat dan kita punya peranan. Kalau itu terbukti salah, dia harus bertanggung jawab. Selesai. Sesederhana itu. Apa yang masalah? Mungkin nanti kita bisa diskusi dan tanya jawab ya. Siap. Sudah ada Bang Ridwan? Nah sebentar, saya membacakan hadis. Sepertinya bisa disampaikan slide-nya, bisa? Nggak bisa? Oh, nggak connect internet. Oh, Jepang susah sinyal juga. Oke. Ini Jepang apa Sumba sih? Susah sinyal. Jadi teman-teman mohon maaf, saya kalau ngomong itu nggak bisa santai. Saya ini backgroundnya penulis, dan penulis itu biasanya kan kalau bikin tulisan di laptop itu, kalau misalnya nggak buru ditulis, takut keburu lupa. Jadi cepat gitu, saya khawatir lupa lagi gitu loh. Pokoknya kadang-kadang kalau saya ngomong kayak gitu, mohon dimaklumi ya. Nanti hiburannya dari beliau ini. Ada satu hadis, ini mohon didengar, ini hadis bagus sekali, menguatkan apa yang tadi saya sampaikan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Subhanallah, ini hadis luar biasa. Riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, hadisnya sahih. 10 menit lagi, bagus. Ini buat closing bagus nih. Ya. Lau anna allaha adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalim lahu. Kalau seandainya Allah mengazab semua penduduk langit, semua penduduk bumi, maka Allah bisa mengazab mereka dan dia tidak berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Kok bisa gitu? Maksudnya orang kalau sholat puluhan tahun diazab, maksudnya Allah nggak zalim gitu? Allah tidak berlaku baginya sifat zolim. Kenapa? Karena dia pemilik segala-galanya. Saya ini mas bisa dikatakan berlaku zalim kalau saya berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain. Sampean punya uang sampean tuh, saya ambil, itu namanya zolim tuh. Karena saya tidak memiliki itu. Saya punya handphone saya, mau saya banting, mau saya lempar, bebas aja kan? Ya. Kalau saya pengen lempar iPad ini, sampai bisa protes sama saya? Enggak. Kan saya punya ini kan? Ya. Paham ya? Jadi zolim itu terjadi kalau orang berbuat menyangkut kepemilikan orang secara tidak adil. Kepemilikan orang. Baju sampean itu kalau saya robek, sampean pasti marah kan? Ya. Kenapa? Karena saya tidak memiliki itu. Pertanyaannya sekarang, berlaku nggak sifat zolim itu bagi Allah sebagai pemilik segala hal? Tidak berlaku kan? Jadi jangan samakan Tuhan dengan makhluk. Kita ini tidak memiliki semuanya. Makanya kita ada berlaku bagi kita itu sifat zolim. Kalau saya semalaman main game sampai mata saya tidak punya hak untuk tidur, saya berlaku zalim. Karena saya tidak memiliki jasad saya sebetulnya. Saya dipinjam aja sama Tuhan itu. Nih jasad buat kamu ibadah. Nggak dipakai, zalim namanya. Allah kalau mengazab semua penduduk langit, semua penduduk bumi, kata Nabi, Allah nggak berlaku zalim sama mereka. Seandainya tapi ya. Tapi mustahil kalau ada orang berbuat taat sama Tuhan disiksa dan dia beriman gitu, mustahil. Cuma ini kalau kita berandai-andai, seandainya Tuhan mengazab semua makhluknya, Allah nggak akan berlaku zalim. Karena nggak berlaku baginya sifat kezaliman. Kezaliman hanya berlaku bagi sosok yang tidak memiliki segala hal. Seperti kita. Walau rahimahu. Sekarang bagaimana kalau dibalik? Kalau Allah merahmati semuanya. Yang taat, yang maksiat, orang kafir, orang beriman, dikasih rahmat semuanya. Lakanat rahmatuhu khairan lahum. Maka niscaya rahmat Allah itu baik buat mereka. Min a'malihim. Ketimbang amal perbuatan mereka. Walau kana laka mithlu Uhud dhahaban. Ini yang menarik Pak. Seandainya kamu punya amal soleh sebesar gunung Uhud. Nah, amal soleh kita sebesar apa sih sebetulnya? Ini seandainya amal soleh kita sebesar gunung Uhud. Sholat kita, puasa kita, ibadah kita ini ditimbang sama malaikat. Istimewa. Sebesar gunung Uhud. Seandainya kamu punya amal soleh sebesar gunung Uhud. Tunfiquhu fisabilillah ma qabilahu minka. Maaf, jadi maksud Nabi, seandainya kamu punya harta segede gunung Uhud, kamu infakkan di jalan Allah. Saya punya duit segede gunung Uhud, kira-kira begitu, saya infakkan di jalan Allah. Amal soleh sebesar itu. Diinfakkan di jalan Allah, Allah tidak akan menerima amal soleh itu. Ma qabilahu minka. Allah nggak akan menerima amal soleh kamu itu. Hatta tu'mina bil qadar kulli. Sampai kamu beriman kepada semua takdirnya. Lihat. Jadi kalau ada orang milih-milih, dia percaya cuma yang baik-baik doang. Oh, Tuhan tuh hanya mentakdirkan kesehatan, kemakmuran, kesejahteraan.
Kalau urusan penderitaan, kecelakaan, bukan takdir Tuhan itu. Oh, itu amal soleh segede gunung Uhud aja. Kalau Anda tidak percaya dengan takdir, itu sia-sia semuanya. Kenapa? Karena takdir itu rukun iman. Di situ iman kita diuji justru. Kalau orang percaya takdir sama yang manis, Pak, nggak ada unsur ujiannya, bener nggak? Gampang banget tuh orang percaya ini takdir Allah itu gampang sekali kan? Tapi yang paling sulit adalah mengakui takdir Allah yang pahit itu. Kalau saya dapat uang, dapat kenaikan gaji, kemudian saya bilang ini takdir Allah untuk saya. Manis sekali itu diucapkan, ya kan? Gak ada tantangan. Tapi kalau saya mengatakan ini takdir Allah dalam keadaan saya betul-betul terpuruk, itu kan tantangan luar biasa. Jadi ujian kita justru ada di situ. Fata'alam anna ma asabak lam yakun liyukhti'ak. Apa yang menimpa kamu gak akan meleset dari kamu, kata Nabi. Jadi kalau kata Allah kamu akan jadi orang kaya, kamu pasti jadi orang kaya. Tapi ingat, jadi orang kaya ada usaha juga gitu loh. Kalau Allah mentakdirkan kamu akan jadi orang miskin, kamu akan miskin. Tapi ingat, kadang kemiskinan juga ada sebabnya. Dan itu pilihan kita juga, orangnya malas. Jadi jangan campur adukan takdir dengan manusia ini. Takdir itu hal gaib yang harus kita imani. Dia kita katakan setelah ide terjadi. Dia kita katakan ini takdir setelah itu terjadi. Sebelum terjadi kita nggak tahu. Tapi kita diminta berusaha sebaik mungkin. Wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Apa yang meleset dari kamu nggak akan menimpa kamu. Wa annaka, ini terakhir. In mitta ala ghairi hadza dakhaltan nar. Kamu kalau mati tidak memeluk keyakinan tadi, kata Nabi, kamu akan masuk neraka. Ini bukan saya yang ngomong. Jadi menolak fakta kehidupan sebagai takdir itu dosa besar. Kalau orang mati dalam keadaan mengingkari takdir itu, kata Nabi bukan kata saya, itu orang akan masuk neraka. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.